Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muna Rafika, NIM 11920500067, kelas 4B jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video ini, saya akan membahas materi mengenai transformasi geometri. Langsung saja kita bahas. Transformasi geometri. Transformasi geometri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, ketiga dilatasi atau pergeseran ukuran, dan yang keempat adalah rotasi atau perputaran. Translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu operasi translasi bisa dinyatakan sebagai berikut. Titik P, X, Y ditranslasi oleh A, B. Maka bayangannya yaitu P aksen X ditambah A, Y ditambah B, di mana A dan B adalah seberapa jauh sebuah titik bergeser. A adalah pergeseran untuk sumbu X. Jika positif, bergeser ke kanan, dan jika negatif, bergeser ke kiri. B adalah pergeseran untuk sumbu Y. Jika positif, bergeser ke atas, dan jika negatif, bergeser ke bawah. Selanjutnya, contoh soal untuk translasi yang pertama, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan A aksen bila dilakukan translasi oleh 2, -3. Titik A, X, Y, berarti X-nya 4 dan Y-nya adalah 5. Kemudian ditranslasi oleh 2, -3. A-nya 2, B-nya -3. Jadi, titik A 4,5 ditranslasi oleh 2, -3, maka A aksen itu 4 ditambah 2,5 dikurangi 3. Jadi hasilnya A aksen 6,2. Soal nomor 2. Hasil translasi titik C oleh -3,2 adalah 4,7. Tentukan koordinat titik C. Nah, yang diketahui di sini adalah -3,2 yaitu A, B, dan hasil translasi titik C yaitu 4,7, berarti X aksen dan Y aksen. Maka titik C, X, Y ditranslasi oleh -3,2 menghasilkan C aksen 4,7. X ditambah -3 sama dengan 4. Jadi X sama dengan 7. Kemudian Y ditambah 2 sama dengan 7. Jadi Y sama dengan 5. Maka koordinat titik C adalah 7,5. Selanjutnya yang kedua yaitu refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Suatu titik bisa dicerminkan terhadap banyak hal, bisa garis, bisa juga titik lain. Setiap pencerminan menghasilkan rumus yang berbeda. Nah, ada beberapa rumus pada tabel di samping. Pertama, jika titik P, A, B dicerminkan pada sumbu X, maka P aksennya adalah A, -B. Kemudian, jika dicerminkan pada sumbu Y, maka P aksen negatif A, B. Titik pangkal atau titik pusat O 0,0, maka P aksen negatif A, B. Garis Y sama dengan X, P aksennya B, A, dibalik ya. Tadinya dari A, B menjadi B, A. Kemudian garis Y sama dengan negatif X, maka P aksennya negatif B, negatif A. Garis X sama dengan H, P aksennya berarti 2H dikurangi A, B. Kemudian garis Y sama dengan K, maka P aksennya A, 2K dikurangi B. Kemudian titik S atau titik pusat P, Q, maka P aksennya 2P dikurangi A, 2Q dikurangi B. Selanjutnya contoh soal refleksi. Nomor 1. Tentukan bayangan titik A 4,1 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka titik A 4,1 direfleksikan Y sama dengan X, A aksennya yaitu Y, X dibalik. Jadi dari tadinya A, B menjadi B, A. Maka A aksennya adalah 1,4. Nomor 2, titik A 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
Kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 5. Tentukan bayangan akhir dari titik A. Nah, pada soal yang kedua ini, kita melakukan dua operasi refleksi. Yang pertama yaitu titik A 6,2 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, hasil dari refleksi tersebut direfleksikan kembali terhadap garis Y sama dengan 5. Dicerminkan di sini sama saja ya dengan refleksi, karena refleksi adalah pencerminan. Maka titik A 6,2 direfleksikan Y sama dengan negatif X. Maka A aksennya yaitu negatif B, negatif A. A aksen berarti negatif 2, negatif 6. Nah, titik A aksen negatif 2, negatif 6 direfleksikan terhadap Y sama dengan 5. Maka A double aksen A, 2K dikurangi B. Nah, A-nya tetap ya, jadi A double aksen negatif 2, 2K 2 dikali 5 dikurangi B dikurangi negatif 6. Maka 5 kali 2 10 dikurangi negatif 6 16. Jadi A double aksen negatif 2,16. Maka bayangan akhir dari titik A adalah negatif 2,16. Selanjutnya di sini tersedia sebuah tabel yang terdiri dari tipe transformasi. Sini kemudian ada hasil atau bayangan. Ini rumusnya dan juga matriks transformasi. Nah, di transformasi geometri terdapat dua rumus atau dua cara untuk mencari hasil bayangan. Bisa menggunakan rumus yang ini di kolom hasil atau bayangan, atau menggunakan matriks transformasi. Nah, untuk contoh soal yang tadi sudah saya berikan, bisa kalian coba menggunakan cara matriks transformasi, terlebih untuk translasi dan refleksi. Kemudian untuk submateri rotasi dan dilatasi, karena waktu yang tersedia hanya sedikit ya, saya tidak membahas lebih lanjut mengenai rotasi dan dilatasi. Nah, tetapi di sini pada tabel ini terdapat rotasi di nomor 10 dan juga nomor 11. Kemudian sudah tersedia juga hasil atau bayangan, rumusnya yang bisa kalian gunakan ada di sini, dan juga matriks transformasinya. Kemudian untuk dilatasi ada di nomor 12 dan juga nomor 13 ya. Silahkan kalian pelajari sendiri untuk bagian itu ya. Mohon maaf karena tidak saya bahas secara lebih rinci seperti pada translasi dan refleksi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama kakak Kanativa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau kakak akan menjelaskan terkait materi baris dan deret geometri. Simak baik-baik materinya. Sekarang kita akan membahas tentang baris dan deret geometri. Baris dan deret geometri merupakan sekumpulan beberapa bilangan atau sebuah pola bilangan dengan pola khusus. Pola khusus pada baris dan deret geometri ini berupa sebuah perkalian. Maksudnya sebuah perkalian yaitu bilangan pertama ke bilangan kedua, perubahannya ini berupa perkalian. Begitupun bilangan kedua menuju ketiga, perubahan bilangan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, apa sih yang membedakan antara baris dan deret geometri? Baris geometri itu merupakan kumpulan dari beberapa bilangan dengan perubahan berupa perkalian. Sedangkan deret geometri merupakan jumlah dari baris geometri. Oke, kita lanjut ya. Misalkan di sini ada contoh U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, U3 sama dengan 4, sampai U5 sama dengan 16. Nah, dari U1 ke U2 ini terjadi perubahan nih. Berapa coba 1 ke 2 itu kan dikali 2. U2 ke 3 itu dikali 2 juga, sampai U4 ke U5 itu dikali 2.
Sehingga dari bentuk ini kita bisa mencari rumus nih. Jadi perubahan ini nih yang dikali 2 kali 2 kali 2 dalam aturan baris dan deret geometri disebut dengan rasio. Sehingga rumus rasio yaitu UN per UN kurang 1, di mana suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Misalkan di sini U2 dibagi dengan U1. U2 sebagai UN, U1 sebagai UN dikurang 1. Jadi dari persamaan ini kita bisa mencari rasionya yaitu UN sama dengan U2 dan UN dikurang 1 sama dengan U1, sehingga U2 dibagi U1 sama dengan 2 bagi 1 sama dengan 2. Dari pola ini, bilangan yang ini kita bisa menyusun sebagai seperti ini nih. U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 1. 2 itu kan bisa kita sebut dengan 1 dikali 2 pangkat 1. 4 itu 1 dikali 2 pangkat 2. 8 1 dikali 2 pangkat 3. Semua bilangan dikali 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Dari pola bilangan ini kita bisa mencari rumus atau membentuk rumus suku ke N. Nah, suku ke N pada barisan geometri adalah atau dapat dirumuskan dengan UN sama dengan U1 dikali R pangkat N kurang 1. U1 ini bisa kita lambangkan juga sebagai A atau suku pertama, yaitu angka 1, kemudian dikali dengan 2. Rasionya tadi 2 kan ya, dipangkatkan dengan N kurang 1. Kenapa N kurang 1? Coba perhatikan di sini. Di sini sukunya kedua, namun pangkat pada rasionya selalu berkurang 1. Sini suku ketiga, sedangkan rasionya berpangkat 2. Sehingga ketika kita mencari suku ke N, maka rasionya pun akan berkurang 1. Pangkatnya akan berkurang 1. Jadi R pangkat N dikurang 1. Nah, kemudian bagaimana sih cara mencari jumlah N suku deret pertama geometri? Gampang banget caranya. Misalkan nih di sini pola yang bilangan ini nih, beberapa bilangan ini seperti yang tadi sudah dikasih tahu, deret geometri itu merupakan jumlah dari angka-angka pada barisan geometri. Di sini U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 2, sampai U5 sama dengan 16. Nah, jumlah dari 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 disebut dengan deret geometri. Namun, pada deret geometri ini tidak bisa dikerjakan sebagaimana yang kita lakukan pada deret aritmatika, yaitu menjumlahkan dari suku paling belakang hingga suku paling depan atau paling kecilnya. Sehingga pada deret geometri kita harus mengkalikannya dengan rasionya. Jadi karena ini adalah lambang sama dengan, maka ruas kanan maupun ruas kiri harus dikali dengan rasionya. Sehingga kita peroleh 2S5. S ini melambangkan jumlah N suku deret pertama geometri, sedangkan 5 ini banyaknya suku yang ingin kita ketahui nih jumlahnya. Nah, 2 di sini diperoleh dari U1 dikali rasio. Rasionya 2. 1 kali 2 sama dengan 2. U2 dikali rasionya jadinya 2 dikali 2 sama dengan 4. Begitupun sampai U5. 16 dikali 2 sama dengan 32. Dari dua persamaan ini kita bisa mengeliminasinya nih. Nah, hasil eliminasinya akan diperoleh bahwa jumlah dari deret bilangan ini yaitu 31. Nah, gimana sih kalau misalkan yang ditanya ternyata banyaknya bilangan tuh ada 9 suku? Kan ribet ya kalau kita harus mencari seperti ini. Dari persamaan ini kita bisa membentuk rumus untuk mencari jumlah N suku pertama deret geometri, yaitu U1 tambah U1 kali R tambah U1 kali R pangkat kuadrat tambah bla 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 sampai U1 dikali R pangkat N kurang 1 sama dengan Sn. Ini bentuk dari yang ini. S5 itu sama dengan Sn. U1 itu 1 kan ya. Sini kan 1 diganti jadi U1. 2 ini diperoleh dari U1 dikali dengan rasio. Di sini U1 dikali dengan rasio pangkat 2, dan di sini U1 dikali rasio pangkat 3 sampai seterusnya sampai U ke N. U1 dikali R pangkat N kurang 1. Sedangkan yang ini kita kalikan lagi rasionya nih. Dari persamaan pertama kita kalikan rasio, akan diperoleh seperti ini. Kemudian kita eliminasi, nanti akan terbentuk U1 dikurang U1 kali R pangkat N sama dengan Sn dikurang R kali Sn. Nah, di ruas kiri ini kita bisa lihat nih ada U1, maka kita faktorkan nih, U1 kita keluarkan. Sedangkan sebelah kanan ada sama-sama Sn, maka kita faktorkan dengan Sn. Peroleh dengan seperti ini. Sedangkan kita ingin mencari bentuk jumlah N suku pertama, itu kan dilambangkan dengan Sn. Sehingga 1 dikurang R ini kita pindah ruas ke bawah nih, dibagi. Nanti jadinya Sn sama dengan U1 kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Misalkan di sini ada ditanyakan suku ke-9 dari barisan 248 bla 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 adalah berapa? Wah, langsung kayak aduh ini gimana nih caranya nih? Diketahui cuma 3 angka. Tapi yang ditanya suku ke-9. Gimana nih caranya? Jangan langsung bingung dong. Ini masih soal yang mudah loh. Nah, caranya karena kita sebelumnya sudah belajar untuk mencari suku ke N, kita rumuskan dengan UN sama dengan U1 dikali R pangkat N-1. Jadi, kita untuk mencari suku ke-9 dapat dirumuskan dengan U9 sama dengan U1 dikali R pangkat 8. 8 ini diperoleh dari 9 dikurangi 1. Sebelum kita masuk ke dalam rumus U9 sama dengan U1 kali R pangkat 8, kita harus mencari dulu nih U1-nya berapa, R-nya berapa. Nah, U1 sudah diketahui pada soal, yaitu sama dengan 2. R-nya belum kan? Nah, rumus R kan kita sudah ketahui ya, bahwa suku selanjutnya dibagi dengan suku sebelumnya, atau UN dibagi dengan UN dikurangi 1. Sehingga kita bisa mencarinya nih. Karena di sini ada 3 bilangan, maka kita pakai suku kedua dibagi suku pertama, yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Tapi kalau teman-teman ingin mencarinya dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua, itu sama saja. 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga ketika kita masukkan ke rumus akan menjadi U9 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 8. Nah, ini merupakan sifat eksponen, dimana ketika bilangan pokoknya itu sama dan memiliki pangkat, maka pangkatnya dapat dijumlahkan. Sehingga U9 sama dengan 2 pangkat 9. Supaya lebih mudah dalam cari hasilnya, maka kakak kan ubah bentuknya menjadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8, sehingga kita bisa mencarinya lebih sederhana nih. U9 sama dengan 8 pangkat 3. 8 pangkat 3 itu adalah 64 dikali 8 sama dengan 512. Jadi, nilai dari suku ke-9 barisan 248 bla 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 adalah 512. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu nantikan video terkait matematika selanjutnya pada channel ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Hasana dari kelas 4B Prodi Pendidikan Matematika dengan nomor induk mahasiswa 119205074 dari angkatan 2019. Jadi, pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, dan modus. Nah, jadi ukuran pemusatan data itu apa sih? Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik pusat atau nilai tipikal dari berbagai kumpulan data. Atau secara garis besarnya, ukuran pemusatan data adalah ukuran yang dapat mewakili data secara keseluruhan. Nah, jenis-jenis ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median atau nilai tengah, dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling banyak keluar. Kita bahas mean atau rata-rata. Jadi, mean atau rata-rata ini dilambangkan dengan X yang di atasnya ada garisnya. Ini tuh dibacanya X bar. Nah, pengertian mean itu sendiri adalah jumlah semua nilai dalam kumpulan data dibagi dengan jumlah nilai dalam kumpulan data. Nah, untuk pencarian mean ini tergantung sesuai dengan data yang diberikan ya. Kalau misalnya diberikan data tunggal, kita bisa menggunakan rumus X bar sama dengan sigma X dibagi N, yang mana X barnya ini adalah rata-rata, sigma X-nya ini jumlah semua nilai data, dan N-nya adalah banyaknya data. Agar lebih paham, kita lihat contoh soal yang ini. Ada soal hitunglah rata-rata dari data di bawah ini. Kita diberikan data nih, yang mana datanya ini adalah data tunggal. Mari kita jawab. Jangan lupa rumusnya X bar sama dengan sigma X dibagi N. X bar sama dengan sigma X. Sigma X adalah jumlah seluruh data,
Jadi data yang diberikan kita jumlahkan seluruhnya dibagi banyaknya data. Banyaknya data adalah 10 data. Jadi jumlah seluruh data dibagi 10 data. Jadi sig x bar sama dengan sigma x-nya itu 60 dan n-nya itu 10. Jadi 60 dibagi 10. Jadi 60 dibagi 10 adalah 6. Jadi rata-rata dari data yang diberikan adalah 6. Selanjutnya mencari mean jika diberikan data kelompok. Itu rumusnya x bar sama dengan sigma fn dikali xn dibagi sigma f, yang mana xn itu nilai atau data ke n dan fn ini frekuensi data ke n. Jadi rata-rata dari data kelompok adalah jumlah dari nilai atau data ke n dikali frekuensi data ke n dibagi jumlah dari frekuensi data yang diberikan. Di sini kita lihat nih contoh soalnya. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Di sini ada data dari ulangan harian ya. Ditanyanya berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Jadi untuk mengetahui berapa banyaknya siswa yang nilainya lebih dari rata-rata, kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, ingat rumus rata-rata dari mean data kelompok itu sigma fn dikali xn dibagi sigma fn, yang mana sigma fn dikali xn nya itu 5 dikali 9 ditambah 6 dikali 10 ditambah 7 dikali 11 sampai habis dibagi frekuensinya setiap data, yaitu 9 ditambah 10 ditambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Ketika sudah dijumlahkan, ditemukanlah segini nih, 45 tambah 60 sampai seterusnya dibagi 40. Lalu kita jumlahkan hasilnya 265 dibagi 40, yang mana hasilnya itu 6,625. Jadi rata-ratanya 6,25. Ditanya berapa banyak siswa yang nilainya lebih dari rata-rata. Jadi siswa yang nilainya di atas 6,625 itu berarti nilainya 7, 8, 9, 10. Dan jumlah siswanya itu ada 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1. Ketika dijumlahkan hasilnya adalah 21 orang. Selanjutnya ada median atau nilai tengah nih. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data, tetapi dengan syarat datanya itu harus diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, untuk mencari median kita ada dua cara, tergantung dengan data yang diberikan. Kalau misalnya data yang diberikan itu ganjil, kita bisa menggunakan rumus median sama dengan X ini data ya, dan ini tuh yang kecil, ini jumlah yang menunjukkan data keberapa. Jadi X itu data n plus 1 per 2. Jadi ini itu data yang ke jumlah n plus 1 per 2. Nah, untuk data genap itu mediannya X ke n per 2 ditambah X ke n per 2 plus 1 dibagi 2. Agar lebih paham, kita lihat contoh soalnya. Di sini diberikan perintah median dari data 7, 8 dan seterusnya. Ingat, untuk median itu syaratnya datanya tuh harus berurut dari terkecil hingga terbesar. Kita urutkan dulu nih data yang ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ketika sudah berurutan akan muncul seperti ini. Dan ini tuh jumlah datanya itu ada 13, yang mana 13 itu merupakan data ganjil. Nah, untuk rumus data ganjil ingat ya, tadi adalah data ke n plus 1 dibagi 2. Jadi n-nya itu 13 ditambah 1 jadi 14 dibagi 2 sama dengan 7. Jadi median dari data tersebut adalah data ke-7. Kita cari ini data ke-7. Data ke-7 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi data ke-7-nya adalah 7. Nah, kalau untuk mencari median data genap,
diberikan data seperti ini, yang mana jumlah frekuensinya itu genap. Jumlah frekuensinya ini kalau kita hitung ada 40. Nah, ingat rumus dari median data yang genap itu adalah data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 ditambah 1. Jadi data ke n per jadi data ke n per 2 itu data ke 20, yang mana data ke 20 adalah 7, dan data n per 2 plus 1 itu data ke 21, yang mana data ke 21 itu juga adalah 7. Jadi mediannya adalah data ke 20 ditambah data ke 21 dibagi 2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 14 dibagi 2, yang hasilnya adalah 7. Nah, yang terakhir ada modus. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam set data. Kalau diberikan datanya itu tunggal berkelompok ke dalam tabel, untuk mencari modus kamu hanya perlu melihat nilai frekuensi yang paling tinggi. Itu adalah nilai data yang tertinggi. Tapi kalau data tunggal biasa, kamu bisa menggunakan tabel turus nih. Misalnya kayak gini, diberikan suatu data seperti ini, banyak kan ya? Karena kita nggak tahu nih ini tuh berapa-berapa, kita agar lebih mudah kita buat tabel turusnya, yang mana 102 ini ada 5, 104 ini ada 7, 105 ini ada 9, 106 ini ada 11, dan 108 ini ada 3. Kita lihat frekuensinya, dan nilai modusnya adalah data yang mempunyai frekuensi paling tinggi, yaitu 106, yaitu 11. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.